Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sabrina, NPM 2011070234, kelas D, semester 2, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Islam dalam Lingkungan Hidup, dosen pengampu Bu Fitri Agung Nanda, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Green Transportation. Pengertian Green Transportation atau transportasi hijau. Transportasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi kebutuhan manusia untuk menunjang kehidupan perekonomian di masyarakat, baik dalam bentuk perkembangan dan pertumbuhannya. Transportasi sebagai alat untuk memindahkan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan. Green Transportation bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam penggunaan transportasi publik ramah lingkungan. Transportasi hijau atau Green Transport mengacu pada sarana transportasi dengan dampak yang rendah pada lingkungan, termasuk transportasi non-motorized, yaitu berjalan kaki dan bersepeda, penggunaan kendaraan hijau, car sharing, serta berusaha untuk membangun atau melindungi sistem transportasi perkotaan yang hemat bahan bakar dan ruang sehingga dapat menciptakan gaya hidup yang sehat. Berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan transportasi yang berwawasan hijau, yang dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar hijau. Bahan bakar hijau yang bisa digunakan dalam transportasi meliputi 1. Listrik, merupakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang minim, apalagi bila menggunakan sumber dari tenaga air, angin, sel surya, ataupun nuklir. Listrik ideal digunakan untuk transportasi yang melalui jalur tetap seperti bus listrik, kereta rel listrik. Tetapi selain itu, saat ini sudah diperkenalkan mobil atau motor yang digerakkan dengan listrik yang disimpan dalam baterai. Dan ada pula kendaraan hijau, kendaraan yang ramah lingkungan seperti mobil listrik, kendaraan hibrida yang merupakan gabungan antara mesin mobil konvensional yang menggerakkan generator yang mengisi baterai dan kendaraannya sendiri dijalankan dengan motor listrik. Ada pula bahaya penggunaan transportasi tidak ramah lingkungan dan solusi mengatasinya. Kondisi transportasi di negara Asia pada awal abad 21 merupakan hal yang sangat utama dalam kegiatan pembangunan. Namun keutamaan ini harus diimbangi dengan sebuah kebutuhan untuk melindungi lingkungan alam sekitarnya. Jangan sampai terjadi pencemaran dan kerusakan. Pernyataan inilah yang menjadi inti dari pengelolaan transportasi ramah lingkungan. Sebuah pengelolaan yang baik dan berkelanjutan tentunya dibutuhkan pengelolaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat transportasi di masa yang akan datang. Faktor lingkungan yang timbul akibat aktivitas transportasi umumnya terkait dengan kebisingan. Kebisingan suara yang semakin meningkat akan dipandang sebagai penyebab gangguan kesehatan dan secara ekonomi juga dapat menurunkan kualitas lingkungan sekitarnya. Seperti sekolahan di pinggir jalan yang ramai tentunya akan menurunkan minat murid untuk memilih sekolahan tersebut. Selain kebisingan akan diikuti dengan tingkat pencemaran udara yang tinggi. Bahwa suara yang ditimbulkan akibat kerja dari kendaraan bermotor, bel dan bunyi alarm mobil dapat mengakibatkan efek negatif terhadap kesehatan. Mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan upaya mencegah terjadinya perjalanan yang tidak perlu atau dengan menggunakan teknologi angkutan yang dapat mengurangi dampak lingkungan akibat kendaraan bermotor. Bentuk-bentuk yang terkait dengan upaya pencegahan atau pengurangan jumlah perjalanan yang tidak perlu dapat berupa pengembangan kawasan terpadu yang masuk kategori compact city, seperti kawasan superblock, kawasan mixed-use zone, maupun transit-oriented development. Transit-oriented development adalah upaya revitalisasi kawasan lama atau kawasan terpadu baru yang berlokasi pada jalur transportasi utama seperti jalur AK dan busway. Bentuk transportasi yang ramah lingkungan sebagai berikut. 1. Pedestrian. Yang kedua ada sepeda. Yang ketiga sepeda listrik. Yang keempat kendaraan hybrid. Yang kelima kendaraan berbahan bakar alternatif. Yang keenam kendaraan hypercar. Kesimpulan dari materi saya, transportasi ramah lingkungan dapat juga berarti kumpulan dari bentuk transportasi dengan model yang lebih berkelanjutan, menuju perkembangan lingkungan yang dapat diterima oleh masyarakat perkotaan, dengan ciri khas akan meningkatkan produktivitas
dan keuntungan dari penerapan model yang dimaksud. Transportasi ramah lingkungan dapat juga berarti pencegahan atau mitigasi, di mana usaha pencegahan dianggap sebagai usaha yang lebih ringan dan murah daripada usaha untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak. Dampak lingkungan aktivitas transportasi baik yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanganan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atas materi yang sudah saya jelaskan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.